Saat seorang ibu sakit, seisi rumah panik. Saat seorang ayah sakit, kau mungkin baru tahu saat ia hendak sembuh. Episode 2, Rotan. 13 tahun sebelumnya, di seberang Gunung Singgalang yang sudah tak aktif, berpijar Gunung Merapi yang terkentut. Warga lereng dan kaki gunung tak panik, karena ini sudah biasa terjadi. Mereka paham sinyal-sinyal alam, mana letusan berbahaya, mana yang cuma embusan. Di salah satu rumah lereng Merapi itu, seorang anak laki-laki sedang dapat hukuman oleh bapaknya. Kakinya kena hantaman rotan berkali-kali. Penyebabnya, dia bodoh. Di rapornya tertulis tinggal kelas 1 SD. Cetas, cetas, cetas. Anak laki-laki itu menahan tangis. Namanya Asrul. Bodoh sekali, Wang. Sampai tinggal kelas. Pelajaran membaca saja tak bisa. Anak tertua itu harusnya memberi contoh. Kemana adik-adik Wang akan bersandar kelak? Payah. Marah bapak lebih membahana dari kentut Gunung Merapi. Di belakang, Umi hanya bisa diam saja sambil melilitkan selendangnya. Di sebelah Umi, adik Asrul malah menahan tawa. Penderitaan udahnya justru kebahagiaan baginya. Bapak baru selesai memukul saat seseorang dari halaman memanggilnya untuk pulang. Itu adalah istri kedua bapak, yang langsung terpesona melihat wajah sang suami. Wajah bapak memang bak campuran pemuda Arab dan aktor India. Bapak pergi, Asrul berlari ke dapur mencari Umi untuk melepas tangisnya. Mendengar Asrul menangis keras, bapak kembali ke rumah. Pukulan rotan ronde kedua pun dimulai. Asrul menangis makin menjadi-jadi. Irsal, adik Asrul, tertawa juga makin menjadi-jadi. Cukup, kata Umi sambil menggamit Asrul, tidak membentak, tidak juga lunak. Pergilah, dia sudah minta pulang. Umi mengelus perutnya yang hamil besar, anak ketiga. Dia yang Umi maksud adalah istri kedua dari suaminya ini. Ya, saat Asrul dan Irsal tengah menanti kelahiran adik mereka, bapak justru baru saja menikah lagi. Begitu bapak pergi, Umi memeluk Asrul. Kali ini tangisnya tertahan begitu dalam. Ia takut kena rotan lagi. Si adik yang masih di perut Umi sampai merasakan tangis tertahan itu. Perut Umi menendang-nendang seakan ikut merasakan sakit udahnya. Sementara Irsal makin mengejek Asrul. Jarak usia mereka yang hanya setahun lebih sedikit membuat Asrul dan Irsal seperti kembaran. 3 anak beranak itu tidur dengan perasaan takut yang baru. Bapak sudah sebulan tak lagi tinggal di rumah ini meski sesekali masih memberi uang. Hendak kemana hidup akan ditompangkan, sementara sebentar lagi akan datang bayi baru ke dunia. Umi benar-benar tak mengerti. Satu sore, suaminya pergi menjual kayu manis ke ibu kota provinsi. 2 minggu tak pulang, yang datang adalah kabar ia punya istri baru. Asrul dan Irsal apalagi, lebih tak mengerti. Apakah itu benar atau salah, baik atau buruk, normal atau tidak, 2 anak kecil itu tak mengerti. Sejak saat itu, Umi pergi dari rumah bapak, kembali ke rumah milik orang tuanya yang kosong. Rumah ini sangat kecil, kayu-kayunya lapuk, hanya ada 1 kamar dinding setengah. Jika Asrul berdiri di atas kasur, maka langsung terlihat semuanya, kamar mandi, dapur, dan pintu ke halaman. Umi mengoleskan minyak kelapa ke kaki Asrul. Perihnya tak berkurang, tapi sentuhan tangan Umi membuat Asrul tenang. Umi meniup api di lampu togok. Rumah itu gulita seketika. Malam ini tentang seorang pemuda nan gagah. Namanya Uwais Al-Qarni. Umi adalah pendongeng andal. Cerita nabi, para sahabat, cerita anak-anak, dunia hewan, semua mengalir lancar dari bibir Umi. Maka saat Umi menyebut malam ini tentang seorang pemuda nan gagah,
Seketika tawa Irsal dan tangis Asrul langsung lenyap. Mereka fokus mendengarkan cerita itu. Hingga sampai bagian terpenting, Asrul dan Irsal mendecak kagum. Hiduplah seorang pemuda di negeri Yaman. Ia tinggal berdua saja dengan ibunya. Mereka keluarga miskin, bekerja jadi penggembala domba. Uwais Al-Qarni ini ada penyakit di sekujur tubuhnya, penuh tompel. Umi memulai dengan suaranya yang hangat. Imajinasi Asrul meloncat-loncat, namun mendengar kata tompel, Irsal malah tertawa. Dari kecil, Uwais tinggal berdua dengan ibunya saja. Ayahnya sudah meninggal dunia. Pemuda ini sangat berbakti pada sang ibu. Hingga kelak tua, ibunya berkeinginan untuk naik haji ke Mekah. Wahai Uwais, agaknya usia ibu tak lama lagi. Janganlah ibu berbicara begitu, kata Uwais. Itu sudah hukum alam, nak. Hidup, mati, kita semua akan kembali pada Sang Maha Pasti. Kenapa ibu bicara begitu? Tanya Uwais. Ada satu keinginan ibu yang semoga Allah mudahkan di usia tua ibu ini. Nah, ibu ingin naik haji ke tanah suci Makkah. Tapi kita tak punya unta untuk berkendaraan. Itu ibu juga sudah tua. Umi lanjut bercerita. Dongeng malam hari untuk Asrul dan Irsal adalah panggung Umi. Meski kamar telah gelap, binar mata Umi tetap menyala. Mendengar itu, Uwais langsung berniat membawa ibunya naik haji. Namun, mereka adalah orang miskin. Untuk makan saja susah. Namun, Uwais tetap berkecil hati. Ia kumpulkan upahnya, lalu datang ke sebuah peternakan. Uwais lalu membeli lembu yang masih kecil. Keesokan harinya, Uwais menggendong lembu itu ke puncak bukit. Lalu ia rawat di sana dan ia gendong lagi saat turun. Begitu terus setiap hari, sampai lembu itu besar. Orang-orang menertawakan. Uwais, kau sudah gila, menggendong lembu ke bukit setiap hari. Uwais tak peduli. Lama-lama lembu membesar, tubuh Uwais pun jadi gagah, kuat berotot. Hingga waktu musim haji tiba, Uwais selalu menggendong ibunya. Umi menekankan nada saat menyebut menggendong ibunya. Mau kemana kita, nak? Tanya ibu Uwais. Naik haji ibu, aku akan menggendongmu. Mendengar bagian cerita itu, mata Asrul dan Irsal membesar. Adik mereka dalam perut Umi pun ikut menendang. Perjalanan ratusan kilometer menyusuri gurun pasir yang panas, namun itu semua tak terasa karena Uwais melatih dirinya dengan menggendong lembu naik turun ke atas bukit. Sampai di tanah suci, Uwais tetap menggendong ibunya mengelilingi Ka'bah. Lalu ia berdoa, Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Lalu kata ibunya, Kenapa hanya dosa ibu, nak? Lalu Uwais menjawab, Kalau Allah mengampuni dosa ibu, lalu ibu masuk surga, maka dengan ridho itu semoga Allah akan mengampuni dosa-dosaku. Seketika itu juga sakit yang ada di sekujur tubuh Uwais lenyap, hanya meninggalkan satu bekas berwarna putih di telapak tangannya. Maka terlihatlah wajah Uwais seketika menjadi tampan. Kelak saat Uwais sudah tua dan meninggal dunia, tak banyak orang yang kenal dengannya, namun di hari ia meninggal, satu kota sesak mengantar jenazahnya ke kuburan. Orang-orang kota itu bingung, siapa gerangan orang yang ramai ini? Itulah nak, mereka para malaikat, para jin, dan para penghuni langit, makhluk surga. Mereka sangat merindukan Uwais, anak yang berbakti itu. Ia tak dikenal di dunia, hidupnya serba pas-pasan, tetapi ternyata sangat terkenal di seluruh lapis langit. Namanya selalu didoakan, ditunggu-tunggu,
bahkan oleh rumput sekalipun. Asrul terisak lagi. Melihat Asrul terisak, Irsal malah tertawa lagi. Asrul pun hendak memukul Irsal karena kesal. Namun Umi langsung melarang keduanya berkelahi. Sudah, besok subuh-subuh sekali kita harus berangkat lagi. Umi lalu mengusap kedua kening laki-lakinya. Anak laki-lakinya itu sebelum benar-benar tertidur, Asrul dan Irsal mencoba mencerna cerita Uwais Al-Qarni tadi. Aden-aden akan punya banyak uang supaya Umi bisa naik haji, kata Irsal. Aden? Asrul terdiam. Dia lihat rumah peninggalan kakeknya ini. Sejak bapak menikah lagi, mereka bertiga pindah ke rumah kayu yang busuk ini. Aden akan buatkan Umi rumah bak istana. Mereka tertidur. Esok hari, perjalanan dua adik kakak menjadi anak berbakti akan dimulai. Namun sebelum itu, sebuah ujian kejujuran menanti mereka. Persis seperti rotan yang siap memukul mereka. Kali ini bukan di kepala atau kaki, namun tepat di ulu hati.